Yang jadi masalah sekarang gimana, boleh nggak saya buat penerangan? Boleh, katanya untuk wajah saya aja, begitu. Lah terus kalau misalnya cuma wajah saya aja yang kelihatan, terus ini yang di kamera cuma hitam semua, lah penonton mau nonton apa? Kan begitu. Ya tapi udahlah itu urusan dia, urusan saudara MKL itu bagaimana nanti apanya. Yang jelas saya cuma nurutin aja, ini seperti ini. Mudah-mudahan dia nanti nonton ini seperti ini. Entah mau sugesti apa yang dikasihkan dia ke saya itu saya nggak tahu. Beliau entah mau ngasih apa itu. Entah mau memperlihatkan apa begitu kan. Oke ayo kita tunggu nanti malam jam 11 kita kesini lagi. Kita tengok ada apa. Apa muntilanaknya keluar atau gendrunya keluar, wewe kantong, wewe gembol, kolong wewe atau apa nggak tahu, demit apa nggak tahu. Saya nggak pernah takut sama yang begituan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua nikmat panjang umur dan rezeki yang barokah. Baiklah, saudaraku semuanya, menanggapi tanggapan dari saudara MKL begitu ya. Dia itu niatnya itu gimana, mau awal ceritanya nih bingung. Dia itu nggak komen di channel saya, cuma dia nonton waktu pas saya itu masak ikan nampala itu ya. Dari sekian banyak yang komen, ternyata saudara MKL ini orangnya cerdas. Nah, dari orang-orang yang komen itu dia bisa nemu nomor HP saya. Keren nggak itu orangnya? Ya seperti itu. Dari yang komen maksudnya. Kebetulan dari yang komen itu ada yang kenal sama saya, begitu kan. Kebetulan saya juga dia itu punya nomor HP saya. Jadi dia melacak terus itu. Dia dapatnya dari situ. Perjuangannya luar biasa. Dia curiga sama hutan rasau di sebelah sana. Curiganya itu entah apa, saya juga nggak tahu, gitu kan. Ya memang gimana bisa dibilang ya, dibilang aneh ya enggak, dibilang enggak ya aneh gitu. Jadi ceritanya itu dia penasaran sama hutan rasau itu, kan begitu. Penasaran dia. Ada apa sih sebenarnya di sana? Nah, cuma dia memberi tantangan sama saya. Nah, maksudnya gimana ini bro? Ini pesan chatting WA kamu ini saya upload di anu. Nggak usah. Nampak kalau kamu itu katanya apalah kalau bahasa gaulnya sekarang. Gentleman atau gimana gitu. Ya asli memang saya sendirian di sini. Nggak ada siapa-siapa. Sendirian di sini. Saya nggak ada temen, nggak ada apa. Temennya paling apalah. Muntilanak, gendruwo, wewe kantong, wewe gembol, wewe gombel, kolong wewe, apalah itu. Begitu kan. Jadi niatnya ini seperti apa? Lah kalau misalnya nanti dari chattingan kita di WA nggak saya cantumkan di sini gimana, katanya saya nggak gentleman. Oke, nggak masalah. Cuma masalahnya ya takutnya nanti ada editing atau apa seperti itu kan. Nah, karena di sini memang terus terang nggak ada sinyal. Nah, jadi kalau misalnya ada sinyal bisalah kita live seperti itu kan. Rencananya saya kan mau pinjam Starlink punya teman saya itu, cuma masih dipakai karena dia pun konten juga, gitu kan. Jadi nggak bisa, cuma katanya mau itu live mau enggak, yang penting coba katanya gitu. Saya disuruh masuk ke hutan rasa itu jam berapa? Jam 11 malam. Nanti malam. Ini sebetulnya komennya udah lama, udah ada sekitar 3 bulan yang lewat ini. Cuma baru saya tanggapin sekarang karena gimana ya? Ya
risih gitu aja lah, bolak-balik di WA terus begitu kan, kapan 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 katanya begitu. Jadi kalau menurut saya, saudara MKL ini mungkin dia itu pegiat supranatural atau gimana begitu. Jadi melihat situasi camp saya di sini ini, gubuk saya di sini, dia itu curiga begitu. Jadi bilang curiga memang kenyataan, fakta. Bahkan itu pernah kami nginap di sini 4 orang itu. 4 orang itu ya kalau memang apa kan mestinya cuma 1 orang aja, ini semua gitu kan. Ada apa itu seperti jatuh dari atas ke tanah, buk begitu ya. Tapi nggak kelihatan wujudnya apa itu. Bahkan bukan sekali 2 kali begitu. Apalah kalau istilahnya kita bilang mungkin tiap daerah sebutannya lain-lain begitu ya. Ada yang bilang katanya hantu keblek atau apa nggak tahu lah begitu. Ya namanya sebutan orang kan beda-beda begitu. Nah, itu bukan sekali 2 kali aja itu. Nah, bahkan ketika tidur di sini nanti kita keluar. Salah satu dari pohon-pohon ini ada yang menyala. Menyala bukan berarti mengeluarkan api, tidak. Maksudnya ya pohonnya sama semua. Kenapa cuma hanya satu pohon itu aja? Sebelumnya itu cuma saya sendiri yang ngelihat begitu kan. Nah, cuma pikiran saya apa iya atau enggak gitu. Nyatanya ketika teman-teman kesini ya empat orang itu memang melihat semua. Maksudnya menyala itu seperti apa ya, kelihatan hidup seperti itulah. Seperti ada jamur atau apa kalau biasa kita keluar malam itu ya. Tapi hanya pohon itu aja, yang lainnya enggak. Seperti itu. Nah, karena apa? Saya mau nempat di sini ini juga enggak sembarangan. Saya sebelumnya itu sama sesepuh-sesepuh kita di sini itu nelayan-nelayan senior khususnya saya itu udah konsultasi. Saya memang suka tempat ini. Jadi katanya memang ada pantangan-pantangan yang enggak harus kita hindari di sini. Yang pertama jelas nggak boleh ngomong kotor, ngomong sembarangan. Maksudnya sombong, takabur begitulah. Terus nggak boleh buang air kecil, buang air besar sembarangan. Terus apalagi tuh ya banyak pokoknya lah. Seperti itu. Nah, terus perkara hutan rasawi itu saya pernah tidur 1 malam di situ. Nggak 1 malam lah, jam berapa itu, jam 2 itu. Saya pernah tidur di situ tuh jam 2. Nggak bisa keluar. 3 kali mutar ya balik lagi ke situ gitu. Nggak akhirnya itu saya nggak putus asa sebenarnya. Penasaran apa sih begitu kan. Jadi saya merokok di situ hingga sampai ketiduran, adzan subuh itu baru terbangun saya itu. Posisinya di hutan Rasawi itu. Adzan subuh saya baru bangun. Nah, terus kadang ada apa yang namanya ya jelas di hutan lah, namanya di hutan itu kan macam ya. Pas waktu sama teman-teman juga itu, ini atapnya ini sengnya ini disiram apa ya, pasir begitu ya, bukan sekali 2 kali gitu aja disiram pasir itu ya. Posisinya memang malam. Nah, terus bukan kejadian itu aja ya, kejadian-kejadian lain itu banyak yang aneh-aneh begitu kan. Cuma saya itu nggak pernah takut sama yang seperti itu, nggak pernah takut gitu. Mau itu gendruwo, mau muntil anak, mau apa itu saya nggak pernah takut begitu. Ya gimana mau takut? Nah kalau dia itu mau nakutin saya, ya jelas mereka takut duluan. Soalnya apa? Muka saya itu lebih jelek dari gendruwonya begitu. Jadi gendruwonya yang lari begitu. Jadi saya nggak pernah takut sama yang hal-hal seperti itu. Cuma ya kalau bercanda ya bercanda, cuma kadang kelewatan lagi tidur itu nanti disiram pasir atau dilempar kerikil kering begitu ya, kan kaget gitu loh. Jadi udah kaget begitu, terus kalau udah kaget biasanya itu saya bangun terus keluar buat api, buat kopi, terus merokok gitu di situ kan. Ya udah, ya mungkin
Ya seperti mereka ingin berinteraksi, interaksinya seperti apa gimana, kita nggak bisa lihat dia, nggak bisa kita ajak ngobrol, nggak bisa nampak wujudnya gitu kan. Wujudnya kita nggak bisa nampak begitu. Jadi saya nggak merasa, udah nggak kaget lah seperti itu. Karena sesepuh-sesepuh yang dulu itu udah ngasih tahu sebelumnya. Jadi memang di belakang sana ini hutan semua, asli hutan rimba. Terus hutan rasaunya ini lumayan lebar juga. Nanti sebentar lagi kita masuk, kita cek ke dalam nanti. Jadi kalau menurut saya, entah itu pendengaran saya yang salah ataupun penciuman saya yang salah, ya saya nggak tahu begitu. Cuma intinya untuk saudaraku MKL, MKL terus itu inisial namanya. Dari namanya ya itu tadi, dia itu mungkin pegiat supranatural begitu kan. Nah, terus dari foto profilnya, pakaiannya juga identik dengan orang-orang supranatural seperti itu. Tapi intinya beliau itu baik, katanya silaturahim, ya nggak apa-apa. Nah, cuma maksudnya gimana? Apakah saya ini ke hutan rasa itu memang dia ingin melihat atau bagaimana? Biasanya kan bisa orang-orang supranatural yang memiliki kemampuan seperti itu kan, atau ingin menunjukkan eksistensinya penghuni sini kepada saya atau gimana, ya saya nggak tahu. Yang penting saya itu di sini niatnya baik, saya itu berdampingan begitu kan. Ya biasalah, interaksi-interaksi yang seperti gangguan itu saya udah hafal. Kalau ada gangguan begini ya saya itu keluar buat api terus ngopi begitu udah aman itu. Aneh, mau diajak ngopi nggak bisa ngopi, mereka nggak doyan kopi, doyannya apa itu kalau apa jenis kayak gitu itu kan. Nah, tapi kalau memang intinya silaturahim ya nggak masalah. Yang jelas untuk saudaraku MKL, saya turuti permintaan sampean. Walaupun ini nggak live, nah, seperti apa nanti hasil videonya? Nah, karena apa dikhawatirkan? Saya khawatir kalau misalnya nanti dibuat live kan jelas di situ. Biasanya penonton itu bisa melihat. Nah, secara tidak langsung. Nah, ini kalau nggak live, nah terus bagaimana ini nanti? Dikiranya nanti editing atau bagaimana? Seperti itu kan. Tapi saudara MKL katanya itu nggak penting, mau live mau nggak, yang penting upload videonya. Saya ingin tahu ketika malam itu di hutan Rasau. Saya suruh menghadap ke mana ya, utara, lebih kurang berapa gitu, ya beberapa saat katanya begitu. Terus menghadap ke timur beberapa saat, menghadap ke selatan beberapa saat, terus menghadap ke barat beberapa saat. Nah, itu seperti itu. Cuma itu aja permintaannya. Nah, setelah itu keluar dari hutan Rasau. Udah seperti itu, beres. Entah apa, dia entah mau nunjukin apa. Ya, tapi intinya silaturahim nggak apa-apa lah. Nah, gitu. Yang penting nomor HP saya udah ada sama dia. Nah, nomor dia juga udah ada sama saya. Jadi chattingan terus lewat WA. Itu pun chattingannya mau saya upload dia nggak boleh. Ya nggak apa-apa, privasi mungkin begitu kan. Ya nggak apa-apa. Oke, ayo sekarang kita turun. Kita tengok ke hutan rasaunya. Nih, seperti ini. Nah dia, hutan rasaunya. Tempat paling nggak mengenakkan. Nah, beliau nyuruh saya itu menghadap. Nah, ini di sini tempat saya tertidur ini. Nih, posisinya di sini. Nih. Tempat saya tidur di sini nih waktu itu. Nah, waktu itu saya di sini satu malam mana itu tertidur. Bahkan ini masih ada ini anunya ini.
Ayo nih. Di sini posisinya saya tertidur di sini. Seperti ini. Nah, hingga menjelang subuh. Seperti itu. Ya ini posisi pakai sarung ini nih. Aduh, gimana?